Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghazali Pilu. NIM saya 16324008. Saya dari kelas manajemen informatika kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi kami, yaitu Lostify. Jadi teman-teman, Lostify adalah aplikasi manajemen barang hilang dan temuan atau lost and found yang dirancang untuk mengatasi ketidakefisienan metode pencarian konvensional. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform terpusat yang mempertemukan pemilik barang dengan penemu melalui sistem pelaporan digital dan notifikasi real-time. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem yang aman dan responsif, sehingga peluang kembalinya barang yang hilang menjadi lebih besar, lebih cepat, dan lebih mudah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lajamaluddin dengan NIM 16324028. Saya dari kelas 2A. Baik, jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan halaman desain Figma yang udah kami buat. Nah, jadi apa saja yang ada di halaman ini? Nah, pertama kita masuk di bagian splash. Nah, jadi untuk bagian splash ini dia itu ini untuk tampilan utama. Jadi saat mereka mereka masuk di web kita atau aplikasi, nah ini tuh untuk halaman awal yang akan dilihat nanti. Nah, terus selanjutnya saat mereka klik get started, mereka akan diarahkan ke halaman login. Nah, jadi di sini tuh disuruh untuk masukkan email, password, dan lain. Dan jika lupa sandi atau apa, bisa diarahkan di sini register. Nah, ini untuk bagian register ini, yang ini. Nah, jadi pada bagian register di sini dia disuruh mengisi seluruh nama, email, dan password, dan juga konfirmasi password. Nah, setuju jika ya, dan langsung buat akun. Nah, jadi setelah buat akun, dia akan masuk di bagian home screen. Apa saja yang ada di home screen? Nah, jadi di home screen ini tuh ada reports, terus ada detail, dan ini barang yang ditemukan contohnya. Nah, jadi apa saja yang ada di sini? Untuk bagian menu bawahnya di footer itu ada home, terus repost, add, notification, dan profil. Nah, jadi pada bagian ini, bagian tambah screen ini, yang ini. Nah, jadi ini untuk ini bagian namanya. Pertama item name, contohnya barang gitu, barang apa yang hilang. Nah, terus kategori ini untuk terakhir ini lokasi yang diketahui terakhir, terus tanggal dan deskripsi, kemudian untuk foto barang gitu. Nah, kemudian untuk submit report. Oke, jadi kemudian pada bagian ini untuk bagian notifikasi. Nah, jadi itu di sini tempat yang ini diberitahukan itu jika sudah ditemukan atau yang lain-lain. Ini contohnya. Berita baik, seseorang telah menemukan HP kamu. Kemudian untuk bagian repost, nah ini. Jadi apa saja yang ada di sini? Ini itu bagian ini, bagian barang-barang yang hilang. Nah, ini untuk semua. Terus ada bagian kategorinya juga, in progress, kayak dalam proses, terus ditemukan dan hilang. Nah, jadi pada bagian repost ini di masih yang sama saat ini untuk bagian in progressnya yang dalam proses, terus ditemukan dan kehilangan.
Nah, terus untuk bagian profil kira-kira seperti ini. Jadi pada bagian profil di sini bisa edit profil, terus eh, my repost seperti laporan yang sudah saya berikan, terus notifikasi, bantuan, dan ini tentang aplikasi Lostify ini, dan juga logout. Nah, terus untuk pada bagian menunya itu pada bagian edit screen. Nah, ini. Jadi ada beberapa tampilan menu di sini yang bisa digunakan. Terus bagian setting, help dan support. Ini untuk bantuan jika masih kurang paham tentang aplikasi ini. Nah, ini untuk bagian edit profil. Nah, jadi di sini kita disuruh kasih nama lengkap, terus alamat email dan nomor, kemudian save. Nah, terus ini untuk bagian settingnya. Jadi di setting sini ada push notification, email notification, SMS notification, new item found, dan repost status update. Nah, jadi itu saja bagian yang saya jelaskan, dan nanti akan dijelaskan oleh temanku lagi selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Taufik Rahman Ode. Ini dengan NIM 16324024 dari kelas 1A. Jadi di sini saya akan menjelaskan codingan dari Figma desain Figma yang tadi sudah kita buat. Jadi yang pertama adalah untuk halaman splash screen. Di sini saya menggunakan expo icon vector agar icon yang dilihat tanpa PNG atau apapun. Selanjutnya di sini ada menggunakan tag view dari JavaScript untuk bisa melihat agar bisa dilihat dari tampilannya. Ini untuk memanggil ikonnya. Dan ini adalah teks dari nama aplikasi kami. Dan ini adalah outputnya. Ini untuk tampilan outputnya. Selanjutnya kita akan langsung get started. Dan ini adalah style atau tampilan untuk memperbagusnya. Selanjutnya kita bergeser ke halaman login. Di sini terdapat beberapa fitur, yaitu memasukkan kode nama email, lalu password, dan ada tombol untuk loginnya. Di sini juga ada halaman register. Di sini halamannya. Ini adalah codingan fullnya. Dan ini adalah jika sudah, kita masuk ke halaman home screen. Di sini adalah laporan yang bisa dilihat, laporan yang dibuat oleh beberapa orang, bisa di view all, dan akan masuk ke halaman report screen, yaitu di sini. Itu report release screen di sini. Karena kita akan langsung masuk ke halaman report release screen, dan ini adalah outputnya. Selanjutnya kita kembali lagi ke home screen. Ini adalah codingannya.
Dan ini adalah image yang saya ambil untuk menampilkan ini, menampilkan profil saya. Lalu kita berlanjut ke halaman untuk laporan atau report screen. Ini adalah tampilannya. Sini adalah untuk input tanggalnya. Ada halaman untuk input tanggal, kapan lokasi terakhir dilihat, dan deskripsi tentang aplikasi, tentang barang yang hilang, lalu bisa mengupload foto atau data-data yang terakhir dilihat. Selanjutnya kita bisa ketik submit report, touchable opacity, menggunakan touchable opacity, yang dimana untuk bisa ada tombol seperti ini menunjukkan buttonnya. Dan ini adalah untuk style atau tampilan CSS-nya. Selanjutnya jika udah, akan langsung submit report. Lalu selanjutnya di sini adalah halaman notifikasi. Notifikasi screen. Halaman ini berfungsi untuk menunjukkan apakah aplikasi sudah ditemukan atau masih belum. Selanjutnya ada profile screen. About screen. Selanjutnya adalah splash login screen atau profile screen. Ini adalah profilnya. Ini ada beberapa menu lagi, yaitu report, my report. Akan kembali lagi ke halaman report list screen. Lalu di sini ada notification screen, jadi di situ untuk mengatur settingan notifikasinya. Dan ada help dan support, jadi Q&A atau bantuan untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu ada about tentang aplikasi ini dan ada tombol logout. Oke, kita masuk ke report screen. Seperti tadi akan menunjukkan beberapa tampilan dari hasil reportnya. Lalu kita kembali lagi. Di sini menunjukkan notification setting. Jadi bisa di-adjust atau disesuaikan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kayak notification dari email atau untuk mendapatkan barang hilangnya bisa mendapatkan notifikasi dari SMS, email, atau push dari segala hal gitu. Ini untuk new item found, report status update. Jadi itu akan masuk ke bagian notifikasi sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman help dan support. Di sini bisa kontak and support ini untuk menggunakan untuk menyupport aplikasi ini, dan ada beberapa menu lainnya. Selanjutnya adalah about Mostify.
Ini adalah tentang aplikasi kami. Semua hal tentang aplikasi ini bisa dicek di sini. Dan di sini ada menu logout, akan kembali lagi ke halaman login. Dan itulah hasil dari presentasi codingannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.